Oke, sebelum masuk ke video intinya, sekarang saya akan tunjukkan keunggulan dari bonsai loa. Nah, inilah salah satu keunggulannya teman-teman. Bonsai loa bisa berbuah seperti ini contohnya. Kadang-kadang kita tidak bisa menentukan, walaupun masih kecil dia bisa berbuah. Inilah salah satu keunikan dari bonsai loa. Ini adalah hasil dari setekan, tapi tak tahu kenapa kok bisa berbuah. Saya juga kurang paham. Mungkin ini adalah salah satu keunikan dari bonsai loa. Ini teman-teman bisa lihat sendiri buahnya, dan itu di bawahnya ada calon-calon buahnya juga. Teman-teman bisa amati dengan seksama. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menumbuhkan akar loa seperti contoh-contoh di video ini. Teman-teman bisa lihat perakaran dari beberapa bonsai loa saya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya, bagaimana cara menyiasati agar perakaran bonsai loa seperti video-video saya ini, seperti contoh-contoh ini, kalau loanya hasil dari dongkelan. Nah, untuk di video kali ini saya tunjukkan contoh-contohnya. Seperti inilah perakaran dari bonsai-bonsai loa saya. Salah satunya adalah hasil dari cangkok, ada juga dari setekan, ada juga dari anakan. Salah satunya ada dari anakan. Seperti video saya sebelumnya, janji saya sebelumnya, saya akan menunjukkan contoh bagaimana cara menumbuhkan akar bonsai loa agar lebih bagus, lebih melingkar dari hasil cabutan anakan teman-teman, bukan dari dongkelan yang besar. Kalau dari dongkelan yang besar saya belum pernah mengalaminya. Kalau dari anakan saya sudah bisa membuktikan contohnya. Nah, ini adalah salah satunya dari anakan. Ini juga dari anakan. Nanti di video nanti saya akan tunjukkan tekniknya bagaimana menyiasati agar tumbuh akar seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini adalah hasil dari cangkokan teman-teman. Untuk teknik cangkoknya sudah pernah saya buatkan videonya. Bagi teman-teman yang ingin tahu proses penyangkokannya, cara nyangkoknya agar akarnya bagus seperti ini, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik linknya di sana. Nanti teman-teman akan ketemu dengan teknik saya mencangkok dengan media yang lebih besar agar akarnya tidak menggumpal. Kalau tekniknya salah, akarnya tidak akan sebagus ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan teknik menyiasatinya dengan hasil anakan atau cabutan anakan teman-teman, bukan dari dongkelan yang besar. Ini kebetulan di media saya tumbuh anakan loa. Ada kurang lebih 3 anakan loa yang tumbuh di media tanaman bonsai saya. Di bibit bonsai saya ada tumbuh 3 anakan. Ini kebetulan saya menanam sancang. Di medianya mungkin ada sisa buah atau hanyutan dari buah loa sehingga tumbuh seperti ini. Inilah yang akan saya pakai contoh nanti, bagaimana cara menyiasatinya agar kedepannya akarnya lebih bagus. Ini adalah salah satu contohnya. Dan ini adalah contoh yang kedua teman-teman. Dulu saya menanam kimeng. Ini kimengnya.
Kemudian medianya pakai pasir kali, kan tetapi tumbuh anakan loa. Kemungkinan besar itu adalah hanyutan dari buah loa yang hanyut di kali sehingga tumbuh di medianya. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Kebetulan saya menanam hokianti. Ini hokiantinya, hasil dari cangkokan. Kemudian tumbuh anakan loa seperti ini. Ini kena hama, makanya daunnya kurang bagus dan medianya juga sudah kurang subur. Nah, inilah 3 contoh dari anakan loa yang akan saya tunjukkan pada teman-teman. Bagaimana cara menanam anakan dari bonsai loa agar akarnya lebih bagus. Sekarang saya akan memakai contohnya, menunjukkan contohnya bagaimana cara menanamnya dan bagaimana cara menyiasatinya agar akarnya ke depannya lebih bagus dan lebih merata. Simak video selengkapnya. Pertama-tama seperti biasa, sebelum kita bongkar, kita pruning dulu daunnya teman-teman. Seperti biasa, saya sisakan daun-daunnya di ujung agar nantinya akarnya tidak membusuk karena terlalu lembab, biar ada penguapan sedikit lewat daunnya. Nah, seperti inilah perakaran kalau dari anakan teman-teman. Akarnya kurang bagus, namun tumbuh akar banyak di atasnya. Kalau saya menyiasatinya dengan teknik memotong akar yang besar ini, kemudian nanti saat penanaman ditimbun dalam, seperti inilah hasilnya. Akan tumbuh akar-akar baru yang banyak di ruasnya. Kalau loa kan ada ruasnya seperti bambu, seperti ini contohnya ada ruasnya. Itulah tempat tumbuhnya akar. Menanam dari anakan, boleh potong di sini, boleh juga di sini untuk mengurangi tingkat stres dari loanya. Kemudian nanti kalau sudah hidup, timbun dengan pupuk yang dalam, maka akan tumbuh akar-akar baru yang banyak seperti ini. Nah, begitulah teknik saya menyiasati tanaman loa agar tumbuh akar yang banyak, agak melingkar lah, seperti contoh-contoh yang dulu saya tunjukkan di video yang lain. Saya menyiasatinya dengan menimbunnya dengan pupuk lebih dalam dari akarnya ini. Makanya di ruas-ruasnya ini akan tumbuh akar-akar baru seperti ini. Dengan syarat nanti kalau sudah tumbuh, potong pucuknya biar tumbuh tunas yang banyak seperti ini. Seiring tumbuhnya tunas yang banyak ini, akan muncul juga atau tumbuh juga akar-akar baru yang banyak di bawahnya, di ruasnya ini teman-teman, bukan di akarnya yang awal ini. Akan tumbuh akar-akar baru di atasnya, karena ini tertimbun media terlalu dalam, maka agak tinggi pertumbuhan akarnya. Nanti kalau akarnya yang atas ini sudah bagus, ini bisa dipotong ini teman-teman, maka akan bagus perakarannya.
Kalau ini dibiarkan, biasanya kalau subur ini membesar, ini kurang merata pembesarannya. Oke, saya akan tunjukkan contoh yang lain. Sedangkan untuk perakaran yang seperti ini, teman-teman bisa memotongnya, akar tunggalnya teman-teman potong. Demikian pula yang agak besar, potong sementara untuk menyetop pertumbuhannya, agar ada peluang untuk akar-akar yang kecil ini membesar. Demikianlah teknik saya untuk menyiasati agar akar loa hasil dari anakan itu lebih bagus, lebih memutar dan lebih keliling, ada perakarannya. Demikianlah salah satu tekniknya kalau kita menanamnya dari hasil anakan. Nanti kalau sudah tumbuh subur biasa seperti setekan, kita potong pucuknya, maka akan tumbuh tunas-tunas yang banyak. Tunas-tunas itulah yang menarik pertumbuhannya melingkar keliling. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya tentang penanganan bonsai atau bakalan bonsai. Bukan untuk menggurui, hanya untuk berbagi pengalaman. Kalau dari hasil anakan seperti ini, teman-teman bisa potong akar-akar yang menghujam seperti ini, potong-potong yang menghujam. Nanti kalau sudah bagus pertumbuhannya, kemudian timbun sampai di ruas atasnya ini timbun, maka akan tumbuh akar baru seperti yang tadi saya tunjukkan. Di ruasnya akan muncul akar-akar baru dengan syarat ranting atasnya juga sudah banyak, baru ditimbun dengan pupuk teman-teman, maka akan tumbuh akar-akar baru di ruasnya ini. Demikianlah teknik saya menyiasatinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini untuk bahan hokiantinya adalah hasil dari budidaya cangkok, teman-teman. Saya titipkan di sini videonya. Semoga saja kedepannya tumbuh subur sehingga saya bisa mengupdate perkembangan dari tanaman hokianti ini. Saya dokumentasikan di sini. Saya bikin dokumentasinya agar kedepannya saya mempunyai kenang-kenangan tentang tanaman hokianti ini. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Tiga dari anakan loa saya sudah saya tanam. Untuk proses penanamannya teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, semoga tanaman loa ini bisa tumbuh subur ke depannya, sehingga saya dapat mengupdate dari perkembangan tanaman loa ini. Oke, sekian dulu video dari saya.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.